Halo semuanya dan selamat datang di era kendaraan listrik. Dulu kalau kita pengen mobil listrik yang entah yang keren atau yang langka, kita harus keluar duit miliaran. Sekarang ya mobil listrik itu harganya udah makin terjangkau makin hari ya. Jadi kalau kalian tahu sekarang ada kayak Hyundai Ioniq atau di sebelah kita ini Hyundai Kona Electric. Kalau misalnya kalian pikir-pikir sekarang tuh mobil listrik makin hari makin menjamur. Kenapa? Karena kendaraan listrik itu mulai dianggap keren. Jadi bukan cuma soal gaya-gayaan untuk menyelamatkan planet, tapi juga keren-kerenan di kalangan kalian masing-masing. Kerenan inilah. Apaan? Mobil listrik, bosen, so old. Yes. So Ini old, skuter listrik, Scoot. Dan percaya nggak percaya, ini punya heritage yang sama si Hyundai Kona EV. Apaan heritage-nya kan baru? Ini dua-duanya sama-sama pakai baterai buatan Korea. Jadi ini pakai baterai LG. Itu juga pakai baterai LG juga kan. Datanya sama. Sama-sama KTP Korea. Betul. Mau tahu detailnya nggak? Kedua kendaraan listrik yang mengawali era listrik ini, kita bahas di sini ya. Yaudah, gue yang roda 4 ya. Gue roda 2 pastinya. Oke. Check it out. Ya, jadi pertama-tama apa yang bedain Kona EV atau elektrik dengan Kona biasa? Pertama yang paling jelas, nggak ada grillnya. Karena mobil listrik sebenarnya nggak butuh grill, apalagi yang gede-gede amat. Dan di sebelah kiri ini ada tempat buat kita colokin chargernya. Nah, karena sekarang mobilnya ke unlock atau nggak dikunci, kita bisa buka tutupnya. Tapi kalau kita kunci, seperti ini misalnya, kita nggak bisa buka. Jadi gitu caranya buat buka atau ngunci tutup chargernya. Dan dia masih punya muka yang quirky kayak Kona seharusnya. Lampu LED-nya di sini, terus di sini lampu sen. Dan di bawah sini kita juga dapat lampu proyektor LED dan di sini ada lampu buat cornering yang kalau kita belok kiri atau kanan dia nyala ke arah samping biar menambah visibilitas kita. Cuma kalau misalnya lampu ini LED, sayangnya lampu cornering yaitu masih halogen warna kuning. Terus perbedaan lainnya, dia dapat pelek yang desainnya nutup. Ini biar bagian sampingnya tuh licin sehingga mobil ini bisa jalan lebih jauh. Karena muka pelek yang seperti ini yang tertutup itu bisa memperpanjang range terutama buat mobil listrik. Kalau buat tampilan luar sebenarnya dari samping tuh hampir sama aja kayak Kona yang biasa. Ada roof rail, ada antena shark fin, ada aksen floating roof di sini, terus ada sunroof yang bisa kita buka secara elektrik, tapi cover dari dalamnya masih manual, nggak apa-apa ya. Terus dia ada smart entry di pintu penumpang depan sama pintu supir. Dan kalau kalian ngerasain kuncinya itu beratnya bener-bener pas gitu. Jadi nggak keentengan, nggak kerasa murah. Dan ada 3 tombol, lock, unlock, sama hold buat buka pintu bagasi aja. Dan di sini kita juga dapat emblem Blue Drive yang entah kenapa mirip emblemnya Blue Efficiency dari Mercedes-Benz. Lagi-lagi sebenarnya perbedaan dari samping sama belakang itu boleh dibilang minim. Ini masih mirip-mirip aja sama Kona yang reguler. Perbedaan paling mencolok cuma di depan doang yang tadi gue bilang, nggak ada grillnya. Spoiler sama, lampu rem sama, defogger sama, wiper sama, lampu rem bahkan juga sama. Tapi seperti Kona yang biasa, di sini dia tuh lampu sen sama lampu kabut belakang di sebelah kanan. Karena di kirinya ini lampu mundur, ini lampu sen. Tapi yang di sini masih bohlam, di sini LED. Dan satu-satunya pembeda yang lumayan lumayan menunjukkan identitasnya adalah emblem elektrik di bagasi. Nah, yang di tangan kanan gue ini yang kita tancepin ke bagian depan mobil tadi, ke colokan mobilnya. Nah, yang di tangan kiri ini buat dicolokin ke stop kontak di rumah. Kalau bisa, dan harusnya bisa sih, ini langsung dicolokin ke stop kontak yang di tembok. Jangan pakai extension, jangan pakai kabel roll. Karena takutnya extension atau kabel roll kalian kepanasan, kemudian meleleh. Jadi bener-bener paling aman tuh langsung aja ke stop kontak di tembok. Dan ngomong-ngomong soal ngecas ya, kalau di rumah, paling nggak minimal dayanya itu harus sekitar 2200 volt ampere atau 2200 watt. Dan berapa lama ngecasnya itu tergantung rumah kalian lagi banyak pakai perabotan listrik nggak. Jadi bervariasi. Tapi kalau gua kemarin sekitar 18 jam itu buat dari 0 sampai ke sekitar 90%-an. Oke, sekarang di dalam Hyundai Kona. Di sebelah sini ada tombol-tombol di sebelah kiri setir ya, buat multimedia. Kalau sebelah kanan ini buat multi information display sama cruise control ya. Mobil ini udah punya cruise control, lampu depan udah auto, wiper juga udah auto, dan seperti yang kita bilang tadi dia punya lampu kabut belakang.
Dan materialnya sebenarnya dominan plastik ya. Di sini plastik, plastik, plastik. Tapi begitu turun ke beberapa bagian, misalnya di sini, ini empuk. Di sini masih plastik lagi, tapi di sini dia empuk. Dan joknya jok kulit. Dan Kona ini dia punya feature yang sangat kepake di Indonesia. Jok berpendingin, berventilasi. Di depan ada jok pemanas, di belakang ada jok pendingin. Tapi jok pendingin ini enak bener, sumpah. Terutama kalau lagi panas kayak sekarang. Ada AC dan seperti Ioniq, AC-nya ada menu driver only. Jadi kalau lagi sendirian, pakai menu driver only ini biar AC-nya tuh nggak nguras tenaga terlalu banyak. Di depan sini ada USB, auxiliary, sama wireless charging buat HP kita. Dan bentuk transmisinya ya pencet-pencetan. Jadi P parkir, R netral, R mundur, D maju. Terus sekarang kita ke sebelah sini, dia ada sensor parkir, ada auto brake hold, sama ada drive mode-nya. Nanti kita lihat ada apa aja. Dan setirnya dia bisa maju mundur dan naik turun. Dan buat Kona ini, kedua jok depan udah elektrik. Dan di sebelah sini di dekat dengkul supir ada beberapa tombol yang harus kalian tahu apa aja artinya. Jadi pertama di sebelah sini, ini ada tombol tulisannya VESS. Ini tuh suara palsu mobilnya. Kan ini mobil listrik, harusnya nggak ada suara. Tapi karena nggak aman ya, kalau benar-benar tenang, sepi, nggak ada suara, nanti misalnya kayak pejalan kaki atau pesepeda nggak bisa denger mobil ini lewat. Jadi harus ada ini biar ada suara. Tapi kalau pengen, bisa dimatiin. Terus di sebelah kanannya ada tulisan auto. Jadi misalnya kita lagi ngecas di casan umum, terus kita pergi. Dan kita pencet tombol auto ini, misalnya dia udah penuh baterainya, jadi orang lain bisa langsung cabut colokannya. Jadi kalau baterai udah penuh, colokan di depan itu nggak ngelok lagi dan bisa langsung dicabut buat dicolokin ke mobil lain yang mau ngecas juga. Dan ada tombol buat stability control, ada buat dimmer panel instrumennya, dan panel instrumennya juga bisa ganti-ganti tergantung driving mode-nya. Sekarang kita lihat drive mode-nya ada apa aja. Kita pencet di sini, dia ada eco. Kalau sekarang dia bentuknya seperti ini, eco. Terus ada comfort, berubah jadi speedometer dan ronanya jadi warna biru. Terus ada sport, jadi lebih agresif dan lebih merah ya. Tapi satu unek-unek yang menurut gue lucu di mobil ini adalah, kalian tahu kan bentuk Kona ini seperti apa. Tapi begitu kita ubah driving mode-nya, lihat di layar tengah sini, gambarnya bukan Kona. Ini gambar mobil lain, nggak tahu apaan. Ini juga terjadi di Ioniq sih, gambarnya salah, bukan gambar mobilnya. Dan unek-unek kedua adalah, oke, gue tahu dia punya head-up display, kesannya canggih gitu, tapi begitu kita pengen nyalain atau matiin, dia suaranya berisik. Dengerin ya. Suaranya kentara banget. Oke, jadi kalau misalnya bagian depan mungkin itu, lacinya sih dalam ya, lumayan praktis. Ada cup holder, sama di bagian bawah sini ada tempat nyimpan lagi, sama ada power outlet 1, 2. Terus sekarang kita ke layar tengahnya. Di sini kalau kita pengen lihat menu EV-nya, kita tinggal pencet ini. Jadi kita bisa lihat sisa baterai kita, dan kalau pengen ngatur cara ngecasnya juga bisa. Misalnya, kalau kita pengen ngecasnya tuh maksimal di 90% aja, kita bisa ke sini. Untuk DC, bisa kita atur mau berapa persen, dari sekitar 10 sampai 100. Begitu juga buat yang charger AC. Bisa 100, 10, dan 100. Ini tergantung kebutuhan masing-masing ya, dan tempat ngecasnya juga. Terus layar tengah ini juga bisa langsung dikonek ke Apple CarPlay atau Android Auto. Enaknya di situ. Jadi kalau mobil tuh udah connect ke Android Auto atau Apple CarPlay, enak ya. Jadi misalnya mau nyetel Spotify atau YouTube musik atau ngelihat peta lewat Gmaps, bisa langsung lewat sini. Dan setelah itu dia juga bisa Bluetooth dan pakai USB. Oke, kalau misalnya kalian pengen lihat berapa sisa jarak tempuhnya, ada di sini yang 266 km sebelah sini. Nah, yang paling kanan itu sisa baterainya, seberapa full atau seberapa habis. Terus yang paling kiri itu meteran power sama charge. Ini kalau dia ke power berarti dia lagi mengeluarkan tenaga, tapi begitu dia turun ke charge, ini dia berarti lagi mengumpulkan energi alias regenerative braking. Oke, kita bahas dikit si Scoot K1S ini. Jadi Scoot K1S ini adalah skuter listrik. Nggak kayak skuter listrik ya, benar. Karena desainnya dia menurut gue sih beda banget dari skuter listrik kebanyakan. Kalau kalian lihat, menurut gue nih ya, desainernya mungkin terinspirasi sedikit dari Honda Zoomer. Nih, kalian lihat ya. Mirip-mirip kan kayak
kosong-kosongnya buat naruh barangnya, terus kayak cuman frame doang, clean desainnya tuh. Dan itu di era sekarang ini yang butuh apa namanya ya, suatu kendaraan yang stand out, ini kena banget karena memang kelihatan beda banget. Satu itu. Kedua, kalau kita ngeliat detail-detail desainnya juga, dia sudah dilengkapi dengan lampu LED depan belakang. Dia frame-nya sendiri sudah aluminium, aircraft grade, jadi kayak sama kayak aluminium yang dibikin untuk bodi-bodi pesawat. Dan dia sudah dilengkapi dengan cakram depan dan belakang. Plus di sini panel instrumennya sini buat nyalain atau matiin si skuter listriknya ini butuh akses card buat unlocknya. Jadi aman lah. Kalau kalian kunci, jadi rodanya jadi berat banget, jadi susah didorong. Tapi kalau kalian unlock, dia langsung bisa dijalanin dengan gampang gitu aja. Tapi ada satu poin juga yang menurut gua apa ya, unik ya dari si skuter ini, yaitu bannya. Kalian lihat nggak? Skuter tuh biasanya bannya kecil-kecil, ini bannya gede, 8 inci. Dia pakai ban Kenda, ukurannya 18 kali 9,5. Ban ini terinspirasi dari apa? Kalau mereka nyebutnya Batman tire, bannya Batman. Pernah nonton Dark Knight atau triloginya Batman-nya Christopher Nolan lah? Kan ada motor Batman namanya Tumbler ya, mirip banget sama ini. Bannya gede, bikin karakter handlingnya juga jadi unik. Ini remnya, dia udah cakram depan belakang, dan ini bisa dikunci tuh. Kayak Matic-Matic kekinian yang populer di Indonesia ya. Tuh, copotinnya tinggal digini doang aja. Tempat ngecasnya di mana sih? Tempat ngecasnya di sini. Jadi ada gantungan, di bawahnya ada tempat ngecasnya. Baterainya juga bisa kalian copotin, ngecas di luar sepedanya sendiri juga bisa. Dan baterainya sendiri untuk ngecas, itu butuh waktu sekitar 6 jam dari 10% sampai 100%. Range-nya sekitar 55 km, dan kecepatan maksimum sekitar 45 sampai 50 km per jam. Tapi ada satu mode lagi, mode belajar lah istilahnya. Kecepatannya dia dibatasin sampai 20 km per jam. Buat kalian ngebiasain dulu pakai skuter ini. Mau tahu detail karakter handlingnya? Kita test ride. Yuk! Si skuter ini juga pas kita baru naikin ya, baru kerasa bedanya dibandingin sama skuter-skuter listrik umumnya. Kalau skuter listrik umumnya tuh, apa ya, kayak naik sepeda gitu loh, biasa aja gitu kan. Ini kayak bawa motor bobber gitu loh, jadi tangannya santai ke depan, kakinya juga jorok ke depan, nyantai gitu loh, enak rasanya tuh. Kursinya juga empuk, biarpun dia nggak bisa boncengan ya, dia single seater. Dan si stangnya ini ternyata ada fungsi lain, karena dibikin tinggi gini tuh ada fungsinya lagi, karena kita bisa nyetir ini motor atau ini skuter sambil berdiri, kayak naik otopet listrik gitu loh. Dan ini tetap kerasa nurut, biarpun kita bawanya berdiri. Kayak bawa skateboard gitu, tapi ada pegangannya, ride in style lah istilahnya lah. Keunikan lainnya juga, seperti tadi gue bilang, ini tuh kayak bawa tumblernya Batman ya. Kita bisa ngerasain lah bawa tumblernya Batman kayak gimana ya. Soalnya beloknya ini ternyata nggak bisa dibelokin pakai stang biasa. Kita kudu pindahin titik berat badan kita. Pas awal-awal kaget ya, karena kok nyelonong terus kayak nggak bisa belok. Cuman begitu tahu celahnya, ketagihan. Karena ini dibawanya bisa kayak ala-ala MotoGP gitu loh, mau rebah-rebah gitu, terus badan juga istilahnya apa ya, line in gitu loh, lebih masuk daripada arah yang kita tuju gitu kan. Dan itu juga bisa jadi latihan kardio ya, sekalian ya, exercise pakai skuter. Dan satu lagi yang gue notice ya, ini skuter juga kalau abis belok ini lo lurusin lagi, itu kayak self-aligning, kayak self-centering gitu loh. Jadi efek giroskopik dari bannya yang lebar di depan dan di belakangnya ini, begitu dia kena gaya tertentu, dia akan self-centering lagi. Sehingga motornya ini atau si skuter listriknya ini kerasa lebih stabil, tapi juga tetap lincah. Nah, sekarang kita nyetir si Kona EV ini, dan mobil listrik itu enaknya tuh tenang, nggak ada suara, nggak ada getaran. Bener-bener nyetir tuh kayak tanpa usaha, alias effortless gitu. Dan mobil listrik tuh emang jagonya dalam kota. Bayangin, udah tenang, nggak ada getaran, halus, dan nggak ada gas buang. Jadi misalnya kayak di belakang tuh ada orang naik motor gitu, dia nggak akan keganggu sama gas buang dari knalpot kita. Mobil listrik dan hybrid itu emang jagonya dalam kota. Gue bisa lihat kalau bakal banyak yang consider atau mempertimbangkan mobil listrik buat penggunaan dalam kota. Terus gimana sih Kona ini? Sebenarnya kalau dari driving experience, nyetirnya tuh enak ternyata. Enak di sini adalah, maksud gue gini, setirnya tuh ringan, terutama kalau penggunaan dalam kota, dan sebenarnya nggak akurat-akurat amat,
tapi mobil ini bisa dibilang lincah buat sebuah crossover normal yang pastinya bakal dipakai dalam kota. Atau mungkin kadang-kadang tol ya, tol Jagorawi, tol Serpong gitu-gitu. Ini masih enak, dan kalau kita masuk mode sport atau misalnya kita mulai ngebut sampai kecepatan 100, dia bakal jadi sedikit lebih berat, dan itu emang pas sih. Jadi kecepatan rendah dia enteng, terus kecepatan tinggi dia jadi berat. Itu bagus. Dan karena ini mobil listrik ya, kalau misalnya kita lepas gas itu mungkin agak kerasa ada efek ngerem, yaitu efek dari regenerative brakingnya. Jadi kalau kita lepas gas, dia langsung mengcapture energi yang tadi terbuang buat dimasukin lagi ke baterai. Jadi kasar ya, kalau kita lepas gas, dia ngecas baterainya. Biasanya kan kalau kita naik mobil biasa, itu suara dari kolong atau suara ban itu ketutupan atau tersamarkan sama suara dari mesin. Karena suara dari mesin itu biasanya bisa nutupin suara ban atau suara-suara lain. Di sini bahkan di kecepatan 40 aja itu suara ban mulai masuk. Sebenarnya nggak gandeng atau annoying, cuma ya namanya juga mobil listrik, nggak ada suara mesin ya, sebagai gantinya suara ban gitu. Tapi kita bisa netralisir dengan nyetel audionya. Jadi ini kualitas suara audionya Kona ya, dengerin. Kita pakai musik gratisan. Nah, itu tadi kualitas suara audio Hyundai Kona. Kalau buat gua, suara dari musiknya aja udah lumayan buat ngecover atau nutupin suara dari ban. Nah, mobil ini punya 3 mode berkendara, Eco, Comfort, sama Sport. Sebenarnya ada 4 sih. Jadi kalau kita tahan tombol drive mode ini, dia ada mode namanya Eco Plus. Nah, di Eco Plus ini bakal dimaksimalin biar mobil ini bisa jalan sejauh mungkin. Tapi ada tapinya. Kalau di Eco Plus itu kita nyetirnya tanpa AC. Jadi panas-panasan. Siapa yang mau nyetir nggak pakai AC gitu kan? Cuma mobil ini kalau misalnya baterainya udah di bawah 20%, dia akan otomatis masuk ke Eco Plus. Tapi di atas itu ya kita bisa pilih-pilih. Seperti biasa, Eco itu yang paling tidak responsif, meskipun jaraknya jadi makin jauh. Comfort itu tengah-tengah, dan Sport itu jadi mobil ini akan jadi sangat agresif tapi mengorbankan jarak tempuhnya. Contoh, kalau misalnya kita sekarang di Eco, kita masukin Eco ya. Kan kalau mobil listrik itu biasanya torsinya spontan banget ya. Ini torsi spontannya masih berasa, tapi masih dalam taraf jinak gitu. Kalau kita masuk Comfort, nah ini berasa nendangnya tuh lebih mantep gitu. Coba kalau kita masuk Sport, 1, 2, Nah, sekarang kita bahas konsumsi listriknya. Konsumsi listrik, biasanya konsumsi bensin ya selamat datang masa depan. Oke, konsumsi listrik, dan gue dapat 10,1 km per kilowatt hour. Ini di tol. Kalau di dalam kota gue dapat tuh sekitar 7,5 atau 8 km per kilowatt hour. Kasarnya begini, kalau di tempat gue itu listriknya itu 1.500-an per kilowatt hour. Jadi kalau sekarang 10,1 ya, kita bisa jalan sejauh 10,1 km hanya dengan Rp1.500. Sebagai perbandingan, biasanya mobil 1.500 cc kan rata-rata konsumsinya sekitar 10 km per liter ya. Harga bensin itu kalau yang Pertalite 7.650, yang Pertamax itu sekitar 9.000-an. Jadi ini sekitar 20% dari harga bensin. Efisien. Dan visibilitas dari mobil ini bagus ya. Ke depan itu kaca lebar, ke samping juga enak, kacanya gede, dan garis bahunya tuh rendah, jadi ngeliatnya juga enak. Ke belakang juga bagus karena dia nggak pakai gaya kekupe-kupean, jadi kaca belakangnya gede dan spion tengahnya juga gede, jadi ngeliat ke belakang tuh enak. Blind spotnya minim mobil ini. Cuma bukan berarti all good news ya di mobil ini. Bukan berarti semuanya berita bagus. Ada juga beberapa hal yang jadi kekurangan Kona EV ini. Pertama, feature-nya kalau boleh gue bilang agak mediocre gitu. Maksud gue gini, ya gue tahu orang yang beli mobil ini pasti penasaran dengan teknologi listriknya. Itu hal utama mobil ini. Tapi mobil ini juga mobil 700 jutaan. Hampir 700 jutaan, jadi sekitar 680 atau 690 juta rupiah. Tapi untuk fitur, dia lebih mirip kayak mobil 300-400 jutaan. Jadi contoh, blind spot monitoring nggak ada. Terus autonomous braking nggak ada. Adaptive cruise control nggak ada.
pokoknya kayak driver assistance yang canggih-canggih gitu mobil ini belum ada. Bahkan sebenarnya gue berharap mobil ini minimal ngasih adaptive cruise control aja, itu udah cukup. Mungkin nggak perlu kasih blind spot atau autonomous braking, nggak apa-apa. Cuma ya agak sedikit disayangkan sih. Kedua, gue nggak suka suara klaksonnya. Suara klaksonnya tuh cupu. Dengerin. Tahu nggak suara klaksonnya tuh kayak apa? Kayak tukang roti yang biasa lewat depan komplek lu yang sambil bunyiin trompetnya tuh. Pep 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 gitu. Roti bang. Ketiga, gue agak sedikit kurang paham sama remnya si Kona ini. Bukan masalah pedal feel-nya. Pedal feel-nya mah enak. Jadi kalau kita injek dikit, dia ngerem dikit. Kalau kita injek dalam, dia ngerem dalam gitu. Cuma kayak mobil ini bukan one pedal driving banget gitu. One pedal driving itu gini. Jadi kalau misalnya kalian naik kayak Tesla gitu, atau misalnya BMW i3, kalian bakal tahu kalau one pedal driving itu berarti kita bisa bener-bener bikin mobil itu maju atau berhenti total sampai bener-bener stop hanya dengan pedal gas saja, hanya dengan kaki kanan. Nah, mobil ini nggak begitu. Jadi kalau misalnya kita lepas gas nih, kita lepas pedal gas, dia bakal ngelambat, tapi dia nggak bakal berhenti sampai stop di mode apapun, bahkan sampai mode sport sekalipun dia nggak one pedal driving. Caranya biar stop, kita angkat pedal gasnya. Nah, dia tuh nggak berhenti. Kalau mau kita pengen berhenti tanpa nginjek pedal rem, itu kita harus tahan pedal shift yang sebelah kiri. Kayaknya ini bukan one pedal driving sih. Biasanya mobil listrik one pedal driving. Tapi ya begitulah. Terus kita bicara range atau jarak tempuh. Kalau dari Hyundai mereka ngeklaim sekitar 340 atau 350 km. Tapi misalnya kita bawanya tuh normal-normal aja gitu. Kayak musik dinyalain, AC dinyalain, itu dapatnya sekitar 330 atau 320 km-an. Karena anggap aja itu yang paling benar. Soalnya siapa yang mau nyetir nggak pakai AC? Mana enak, apalagi di Jakarta. Nah, terus soal mode berkendaranya, kalau mode sport emang paling enak dan paling agresif. Cuma karena gue tinggalnya nggak di Jakarta, gue harus bawa mobil ini ke jalan tol, keluar kota, gue lebih prefer atau gue lebih sering pakai mode comfort atau eco buat memaksimalkan jarak tempuhnya, karena harus diakui gue masih memiliki range anxiety atau kecemasan terhadap jarak tempuh mobil listrik. Makanya gue lebih sering pakai mode comfort atau eco karena emang udah cukup buat harian, sangat-sangat cukup. Terus kalau misalnya kalian pengen beli mobil listrik ini buat jalan-jalan keluar kota, mungkin saat ini kurang fleksibel dan butuh perencanaan yang matang. Karena gini, gue kan tinggalnya di luar kota Jakarta ya, jadi gue harus bawa mobil ini ke tol. Di tempat gue tinggal itu nggak ada tempat ngecas buat mobil listrik sama sekali. Di Jakarta terbatas jumlahnya, di Tangerang ada, di Bandung cuma satu, di Bali cuma satu. Jadi emang sebaiknya mobil listrik tuh di dalam kota aja, atau ya bolehlah ke Jabodetabek, atau kalau misalnya kalian berani banget, monggo coba bawa dari Jakarta ke Bandung. Mobil ini cocok kalau misalnya kalian udah punya mobil lain, mobil bensin atau hybrid yang lebih fleksibel, yang bener-bener bisa buat jalan jauh dari Anyer ke Panarukan misalnya. Kalau buat mobil listriknya ya sebagai mobil kedua atau ketiga atau seterusnya. Tapi kalau buat penggunaan dalam kota, mobil listrik itu biasanya jadi juara. Enak. Oke, kita sampai pada kesimpulan ya. Karena Hillsat lama keluarnya, udah gue langsung aja yang bahas kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa mengenai si Scoot electric scooter ini? Si Scoot electric scooter ini bukan skuter listrik untuk warawiri ya. Bukan skuter listrik biasa. Karena desain dia unik, posisi duduknya juga unik, riding experience-nya juga berbeda. Kalian bisa kayak naik MotoGP gitu loh, bisa rebah-rebah. Oh, nikung. Bisa nikung, jangan nikung orang tapi. Selain itu, dengan warna yang ngejreng, tampilan yang kayak gini, kalau gue bilang ini skuter lebih cocok dipakai buat party. Lo party, lo dateng, lo tinggalin aja, nggak bisa dicolong juga kok, berat sama ada kuncinya. Jadi bukan skuter buat ke Indomaret. Ups, nyebut merek. Kona, silakan. Kona. Dan tadinya tuh ya gue kira Kona Ioniq sama aja, tapi ternyata Kona itu lebih matang daripada Ioniq. Jadi driving experience-nya lebih berasa bawa mobil yang benar-benar komplit, mulai dari rasa setirnya, beloknya, bantingannya, dan pastinya mobil listrik ya, torsi instannya tuh jambak banget. Dan lebih praktikal daripada Ioniq, lebih refine daripada Ioniq, dan tampilannya tetap quirky sebagaimana Kona yang udah-udah. Cuman emang tampilannya agak mirip-mirip. Kurang berbeda gimana banget ya.
Ya kan Kona kan aslinya mobil biasa jadi EV. Benar. Karena basic ini masih mobil biasa, tapi jadi EV, bukan Iya. mobil full EV. Iya. Oke, jadi itu aja dari Autotrade Max. Jadi mobil atau skuter listrik manapun yang kalian pilih, pastikan kalian menikmatinya, entah dipakai sebagai lifestyle atau jadi transportasi perkotaan. Betul. Oke, mungkin itu aja ya dari kita. Oke. Monggo, silakan ditutup, Sat. Oke, jadi sebelum kita tutup, jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan jangan lupa subscribe dan main-main ke autotrademax.com. Betul. Oke, saya Hilary Satrio. Saya Audi. Pamit Thank dulu. you udah nonton. Bye-bye. Dadah. Ini putar lagi ya. Party.